Di Seri Aman, sekumpulan anak muda tampil dengan cara tersendiri menghidupkan suasana sahur di kampung mereka. Tim Gerak Sahur, itulah nama bagi kumpulan pemuda ini. Budaya kejut sahur beramai-ramai ini adalah Tradisi satu dari budaya Indonesia, yang datang teman-teman, daripada tradisi membangkitkan negara sahur jiran. yang Ini adalah mendunia. budaya negara Indonesia daripada dulu. Keren. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi tentang tradisi bangun sahur yang mendunia ya teman-teman. Nah, mendunia, sampai-sampai negara tetangga kita yang berada di Malaysia ini ikut untuk membangunkan sahur menggunakan gendang. Nah, kok bisa teman-teman? Mereka itu ikut untuk menggunakan gendang, mengikuti tradisi dari Indonesia. Tapi ada tapinya teman-teman, ada pro dan kontranya. Nah, warga di sana itu ada yang suka dan ada yang melarang ya teman-teman, karena dia bilang itu terlalu bising katanya. Nah, ada yang suka dan yang suka ini dia bilang ya, ini bisa menghidupkan suasana Ramadan seperti halnya di Indonesia. Nah, tanpa lama banyak basa-basi, kita simak aja video berikut ini. Let's go. Ingin tiru budaya Di Seri Indonesia. Aman, sekumpulan anak muda tampil dengan cara tersendiri menghidupkan suasana sahur di kampung mereka. Tim Gerak Sahur, Gerak Sahur, itulah tim nama Gerak bagi Sahur. kumpulan pemuda ini. Budaya kejut sahur beramai-ramai ini adalah satu budaya yang datang daripada negara jiran. Betul, Ini Indonesia. adalah budaya negara Indonesia daripada dulu lagi. Ya. Video geng kejut sahur di Balakong mencetuskan perdebatan hangat apabila netizen banyak menegaskan juga, bahawa tradisi seperti ini bukan budaya Malaysia dan boleh mengganggu ketenteraman awam. Ni ramai ya Kalau teman-teman. kita lakukan perkara ini, kita akan mengganggu mereka. Di Indonesia, sahur bukan bunyi alam, tapi satu kampung kejut sekali. Betul. Setiap Ramadan, kanak-kanak dan Ini remaja channel dari akan media keliling Mosa ya, kampung teman-teman. Jangan sambil lupa bawa gendang, didukung, subscribe botol juga. atau tin, Okey. mengetuk dan menyanyi untuk bangunkan orang sahur. And these kids look forward to this, and orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Iyalah. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur. Betul. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia you tak boleh buat macam ni. Tradisi kejut sahur ini bukan sekadar nak bangunkan orang, tapi cara mengeratkan hubungan kejiranan dan mencipta memori indah setiap Ramadan. Sobat Media Mosa, belakangan ini Malaysia sedang cukup heboh setelah muncul fenomena baru di tengah masyarakatnya. Beberapa warga mulai meniru tradisi yang sudah lama dikenal di Indonesia, yaitu tradisi membangunkan sahur. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cara berkeliling kampung sambil menabuh alat sederhana, Betul. memukul kentongan, atau menyerukan ajakan sahur bersama. Namun kemunculan tradisi ini di Malaysia langsung memunculkan pro dan kontra. Banyak Ada juga yang ya. merasa senang karena suasana Ramadan menjadi lebih hidup, tetapi ada juga yang menentang karena dianggap terlalu ramah. Menariknya, terlalu tradisi yang ramai. kini Ya, bagus diperdebatkan dong. itu justru berasal dari Indonesia, tempat di mana kegiatan membangunkan sahur sudah menjadi bagian dari budaya Ramadan sejak lama. Di Seri Aman, sekumpulan Seri anak muda Aman. tampil dengan cara tersendiri menghidupkan suasana sahur di kampung mereka. Bermula seawal jam 3 pagi, mereka mengelilingi Kampung Hulu dan Kampung Hilir dengan Seri laungan Aman ni sahur daerah mana ya, diselangi teman-teman? paluan instrumen unik Daerah daripada Malaysia bahan kitar bagian semula. mana? Wartawan Zainuddin Firdaus bersama juru kamera Ahmad Nasrullah baru-baru ini sempat merakam setiap detik aktiviti mulia itu. Saksikan. Seri Aman, daerah Seri Aman. Ini naik motor guys. Kalau di Indonesia nggak ada nih yang naik motor bagi guys. kumpulan pemuda ini. Seawal jam 2.30 pagi, masih pagi ya, pukul bersiap 2:30. sedia untuk melakukan operasi gerak sahur Iya, mereka. ada baju yang juga nih bermula persatuan. dari Kampung Hulu dan berakhir di Kampung Hilir Seri Aman. Seri Sebelum Aman. memulakan perjalanan, pemuda-pemuda ini berkumpul terlebih dahulu di kawasan Kampung Hulu untuk sesi tazkirah dan bacaan doa. Dengan semangat kebersamaan Okey. dan kreativiti, pemuda ini berjalan Oi, dari keren lorong lah ke ni. lorong mengejutkan penduduk dengan laungan sahur dan paluan instrumen yang unik yang diperbuat daripada alat kitar semula. Korang dengar tak bunyi tu?
It's 2 a.m. guys. Walaupun Oh, anda pukul pindah 2, seberang kalau di je, Indonesia tapi lebih memang pagi ada lagi ya, beberapa teman-teman. benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Pukul 2 malam Lepas tu sudah kita ada bangun lagu sahur. dangdut sahur. Nah, Later baru ini Rina dapat tahu dia di yang ini atas satu hotel, tradisi teman-teman. namanya ngarak beduk. Oh, ngarak beduk. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung Oh, atau kalau di Indonesia kawasan kat pakai sini mercun juga pun ya? look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa, raya macam tu. betul. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke, 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga. So that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Teman-teman, kita stop dulu ya teman-teman. Nah, seperti yang Makcik ini katakan tadi, bahwa suasana Ramadan di Indonesia itu jauh berbeda sekali teman-teman. Nah, kalau di Malaysia dia bilang itu, kalau kita bangunin sahur menggunakan kentongan lah seperti ini, menggunakan gendang. Nah, katanya kalau kita berbuat seperti itu nanti bisa-bisa kita itu diteleponin polisi. Nah, kan jadi aneh teman-teman. Nah, tapi sekarang mungkin berbeda ya teman-teman. Mungkin ini kan dulu, tapi sekarang mungkin masyarakat di sana di Malaysia itu mungkin sebagian lah, mungkin nggak semuanya, tapi bisa menerima lah mungkin. Nah, pas masuk di sana tradisi bangun sahur ini, mereka tuh mungkin merasa, wih ternyata beda ya. Nah, mungkin mereka berpikir seperti itu. Dan Ramadan itu agak terasa hidup lah, bukannya sepi sama sekali ya teman-teman. Nah, katanya di sana itu juga cuma azan 2 kali. Nah, setelah itu selesai, nggak ada lagi yang bangunin sahur seperti yang ada di Indonesia. Kan kalau di Indonesia di masjid-masjid atau di pesantren ya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang bangunin sahur, yang bilang sahur, sahur, sahur. Nah, tapi kalau di negara tetangga kita Malaysia ini nggak ada sama sekali. Dia bilang, bahkan kalau kita memakai gendang, dia bilang itu kita malam-malam mau dilaporin sama polisi. Nah, kan jadi aneh teman-teman. Kalau begini raya itu terasa sepi lah. Nah, oke, kita lanjut. Waktu sahur tiba, ayo para warga kita. Nah, ini pun kendangnya besar banget kan? Kita sahur sebelum imsak tiba. Oh, ini pakai drum mungkin dia buat. Di Indonesia, sahur bukan bunyi alam, tapi satu kampung kejut sekali. Ya, betul. Setiap Ramadan, kanak-kanak dan remaja akan keliling kampung sambil bawa gendang, botol atau tin, mengetuk dan menyanyi untuk bangunkan orang sahur. Pakai alat seadanya deh ya teman-teman. Yang penting tunggu setiap tahun. rasa kebersamaan itu yang paling utama ya. Kecil dengan lagu Ramadan menjadikan suasana sahur lebih meriah dan hidup. Tradisi kejut sahur ini bukan sekadar nak bangunkan orang, tapi cara mengeratkan hubungan kejiranan dan mencipta memori indah setiap Ramadan. Itu yang paling penting. Saya pun sampai terharu teman-teman, sampai mau nangis. Karena yang paling mahal itu teman-teman memorinya. Memori ada yang kita kenal nanti pas kita tua lah, ini yang mahal. Jadi teringat masa muda nih teman-teman. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖਣ ini pun orang Pakistan ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ Orang Pakistan mungkin tinggal di Indonesia lah. ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਓ ਸਹਿਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸਹਿਰੀ ਲਈ। Ini pun orang ke Pakistan juga kagum ya. Gimana menurut lu Ramzan di Indonesia? Ini mungkin orang di Indonesia itu seru India sekali. kayaknya. Orang Indonesia kan di bulan lain biasa-biasa aja.
pergi sholat tidak apa-apa. Tapi mulai dari awal Ramadan semuanya rajin sholat. Betul. Kenapa gitu? Pergi sholat. Betul, itu mungkin udah menjadi tradisi di Indonesia. Kalau bulan puasa itu teman-teman semua rajin sholat. Tapi kalau nggak puasa, aduh, kayaknya parah. semua orang berubah. Berubah 100% mungkin. And everything changed. Terus setiap hari kan ada suara dari masjid dan dari speaker sahur gitu. Betul. Ini orang Pakistan kah atau India? Sahur. Manusia bumi sahur. Pagi Lombok. Suhur. Oh, dekat rumah saya. Oh, ini pun boleh ya? Ada masjid. Boleh, They pray. Boleh dari mana? Baca Al-Quran sampai jam 12 malam. Dan nanti jam 4. Jam 4. 3.50. Tidur cuma berapa yang jam? Ini. 12, 1, 2, 3. Cuma 3 jam, teman-teman. Ini pun boleh, senang juga. Assalamualaikum. Ini boleh muslim kah tuh? Orang Indonesia bersahur parah kali lu. Okay. Aku orang Arab mikirnya Oh, ini orang Arab. Indonesia itu sahur sama kayak kita, kayak orang Arab biasa aja sahur betul. makan udah. Oh, berarti di sana nggak ada ya? Sahur makanan mereka banyak kali. Oh. Nasi 2 piring, mie ayam, bakso, Indomie, air aqua, kayak gini botol 2 pun dia mau minum terus. Macam besok dia tak makan. Betul. Kenapa? Katanya Tradisi Indonesia itu emang beda ya. Lapar. Padahal manusia ilmu bilangnya itu dari ilmu ya, bukan saya yang bilang ya. Mau makan berapa pun banyak, kamu pasti setelah 6 jam 7 jam kamu tuh lapar. Tapi di Indonesia enggak, Habibi. Oh ya, orang itu bangun sahur, makanannya banyak. Jam, apa ya? yang kau tawarin? Mau enggak kurma? Ya udah sini aja. Mau enggak Pasti Indomie? Ya udah lapar. sini aja. Apapun yang kau ada kasih aja ke mereka. Bakalan makan. Takut kali orang itu kalau besok kelaparan. Betul. Dan orang itu kalau bangun Itu pagi ciri jam khas orang 10 Indonesia, siang, teman-teman pasti kalian jam juga 10 kan. pagi, apain aku balik tidur aja lah, ini masih lama lah waktu azan. Orang itu suka bangunnya sore atau siang biar cepat kali. Maka Jadi mungkin kalau bisa 1 galon air masuk semuanya mau diminum. makanan lebih parah daripada orang Arab. Ternyata orang Arab itu cuma makanannya banyak, tapi gua sampai kayak gitu. Sumpah kalau dia minum air kayak gini banyak kali gitu dia minum. Dia bilang enggak lah, besok nanti aku haus. Ya Allah ya Rabbal Alamin, itu enggak ada urusan lu. Kamu yang penting minum secukupnya, makan secukupnya. Dan bulan puasa ini biar kita itu merasakan orang miskin itu nih ngapain. Tapi bulan puasa di Indonesia enggak, makanannya lebih banyak daripada hari biasa. Jadi saya ngerti. apa yang kita rasakan dari bulan Ramadan ini? Sumpah lu ya Allah, orang Indonesia nih ya. Berarti kita agar kita merasakan gimana rasanya sih orang miskin itu makanya kita diwajibkan untuk puasa ya teman-teman. Oh, berarti ada juga ya Mas. Pokoknya Tuhan Maha tahu lah teman-teman. Nah guys, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian, jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Nah, seperti yang kita dengar tadi, para konten kreator ini juga bilang, atau makcik dari Malaysia, yang dari Arab juga ada ya, yang tinggal di Indonesia. Nah, kita mulai dari yang makcik dari Indonesia nih. Nah, makcik yang bilang dari Indonesia ini mengatakan mungkin ini video apa namanya teman-teman? Mungkin nih tahun lepas lah, tahun dulu ya teman-teman. Dia bilang itu kalau orang membangunkan sahur di Malaysia menggunakan, contohnya seperti halnya di anak-anak Indonesia atau remaja di Indonesia menggunakan gendang lah, menggunakan kentong lah, menggunakan botol apa namanya? Pokoknya sejenis botol apa ya namanya teman-teman, pokoknya botol lah, sejenis botol. Nah itu bisa malah nanti kita itu dilaporin polisi katanya kan. Ini aneh juga ya, mungkin mereka itu terlalu kebisingan atau gimana. Nah tapi itu yang makcik ini katakan tadi. Lain halnya dengan di Indonesia teman-teman. Tapi sekarang itu tradisi apa namanya bangunin sahur ini
mulai mengikuti tradisi Indonesia sekarang. Di Malaysia kan tadi kita bisa lihat tadi tradisi bangunin sahur sudah masuk ke Malaysia, tapi cuma mungkin di beberapa daerah lah. Katanya tadi di daerah mana itu tadi? Adalah daerah-daerah tertentu yang mungkin warganya membolehkan lah, atau biar suasana Ramadan itu katanya lebih hidup. Nah, emang lebih hidup ya teman-teman. Kita kan bisa merasakan kalau nggak ada kalau nggak bulan Ramadan kan sepi sekali ya teman-teman. Nggak ada sama sekali kita dengar orang bangun pukul 2 atau pukul 3 teman-teman, sepi sekali. Tapi kalau lain halnya dengan di bulan Ramadan ini, pokoknya terasa sekali kita itu berbeda, sangat berbeda. Pokoknya keceriaannya berbeda. Pokoknya Ramadan itu terasa hidup dengan orang-orang yang ada atau adik-adik yang membangunkan sahur menggunakan kentongan ini, menggunakan gendang yang keliling kampung ya teman-teman. Dulu saya juga pernah. Nah, waktu masih muda lah teman-teman, tapi sekarang udah agak dewasa sedikit. Nah, itu yang paling mahal. Yang paling mahal itu teman-teman bukan momen. Nah, momen itu ya, kalau kita ingat tuh, pasti merasa sedih, ada rasa kangennya, ingin lagi seperti itu. Itu yang membuat orang itu ingin terus membuat tradisi atau menjaga tradisi keliling kampung untuk membangunkan orang sahur. Nah, bahkan juga ada beberapa beberapa orang membangunkan dengan menggunakan mercun ya teman-teman. Tapi ini nggak bagus ya teman-teman, jangan diikuti. Mungkin lebih baik kita menggunakan kentongan lah atau menggunakan gendang lah, itu lebih menjaga lah, intinya teman-teman, lebih menjaga perasaan orang yang jangan terlalu kejut sangat lah teman-teman. Mungkin mereka juga ada anak kecil lah, nah itulah kita jaga ya teman-teman. Bukannya kita semau-maunya juga nggak menjaga perasaan tetangga kita atau di kampung kita. Nah, itu nggak baik ya teman-teman, jangan kita ikuti hal-hal yang seperti itu. Nah, ada juga dari warga Arabnya teman-teman, mereka itu merasa aneh dengan orang Indonesia. Katanya kalau pas bulan puasa atau bulan Ramadan ini, orang Indonesia itu rajin banget sholat ya teman-teman. Rajin banget, pokoknya ibadah. Pokoknya full lah, intinya sholatnya itu full. Lain halnya kalau di bulan-bulan yang lain, katanya itu mereka tuh nggak ada sama sekali. Emang ini fakta ya teman-teman, fakta. Ini fakta, pasti kalian juga merasakan hal yang seperti itu. Pasti kalian juga rajin sholat lah, rajin, pokoknya menghindari hal-hal yang negatif lah intinya. Nah, dan orang Arab ini juga bilang tadi, orang Indonesia itu takut banget lapar. Takut banget lapar, kelaparan, bahkan karena orang Indonesia ini harus banyak minum katanya. Kalau bisa mungkin 1 galon dia boleh habisin biar nggak haus besok katanya. Nah, dan juga dia bilang tadi itu, emang di Arab itu banyak makannya ya teman-teman. Orang Arab itu emang banyak makan ya teman-teman. Tapi beda sama di Indonesia ini, katanya semuanya mau dimasukin bakso, sebelah, pokoknya semuanya yang ada dikasih sama orang tuh semuanya mau dimasukin biar nggak lapar besok. Sebenarnya kan ini Tuhan mengajarkan kita untuk merasakan lapar ya teman-teman, untuk merasakan bagaimana sih kalau orang itu nggak makan. Contohnya kalau kita lihat banyak warga-warga atau saudara-saudara kita yang nggak dapat makan sehari-hari lah teman-teman. Mereka itu tetap tegar, tetap semangat untuk mencari menyambung hidup mereka. Nah, sebenarnya itu yang diajarkan sama kita oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, biar kita bisa merasain gimana sih rasanya lapar itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu yang mungkin menyebabkan kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Nah teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa bantu channel ini biar berkembang ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.